Bapaknya. Roh Kudus, Engkau sudah mengalir, memenuhi lesung hati kami. Biarlah hati kami terus memuji-muji-Mu. Hanya di dalam satu nama yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, kami akan menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Menerima firman-Mu termeterai dalam hati dan pikiran kami. Menghasilkan keselamatan kekal. Karena darah-Mu Tuhan Yesus yang sudah Engkau curahkan tetap mengalir dalam darah kami. Sehingga kami selamat. Tidak lagi menjadi orang berdosa, melainkan menjadi orang kudus-Mu di akhir zaman. Setiap sakit penyakit, luka batin, setan-setan, roh-roh jahat, kutuk-kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk nenek moyang, kami usir dalam hidup kami. Keluar untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Terima kasih Pak Gunawan. Saudara tahu arti daripada nyanyian haleluya? Kalau dalam Alkitab saudara dalam bahasa Indonesia ditulis pujilah Tuhan. Kalau Alkitab bahasa asing khususnya bahasa Inggris praise the Lord. Tidak tepat. Karena pujilah Yahweh. Itulah. Haleluya, pujilah Yahweh. Tapi banyak orang Kristen tidak pernah mengetahui. Itulah nama Bapa kita. Yang ada di sorga, dialah Roh Kudus, Roh Suci. Yang masuk dalam rahim Maria. Melahirkan Yesus. Yesuslah Roh Kudus. Dari sorga sudah mengalir dalam hati saudara. Amin. Saudara harus bisa merasakan. Jangan sampai disesatkan oleh ilah-ilah zaman ini. Saya pas di situ ya jam 9. Berarti saya juga harus berhenti 45 menit atau 50. Berarti antara 9 dan 10 ya. Jadi kasih tahu saya ya. Karena saya sudah persiapkan tadi. Angkanya di 8 ternyata harus ke 9 ya atau 10. Saya kantongin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. Selalu saya katakan, biar firman Tuhan itu diam di dalam batinnya kita yang menerima Roh. Karena kita adalah rumah Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Banyak orang Kristen yang menelantarkan rumah Tuhan. Sehingga hidupnya tidak lagi mempermuliakan nama Tuhan. Dengan mengisinya dengan nikotin, narkoba, sehingga perkataannya adalah kutuk yang keluar, bukan berkat. Biarlah saudara boleh merenungkan sikap hati saudara. Betulkah saudara sudah menerima aliran Roh Kudus?
Karena Roh Kudus adalah roh kasih. Roh Bapa Yahweh yang ada di sorga. Dialah Roh Kudus. Tuhan kita Esa, bukan Tritunggal, bukan tiga. Karena selalu pribadinya ada tiga. Jadi ada disebut Allah Bapa, satu. Allah Anak, dua. Allah Roh Kudus, tiga, saudara. Karena satu Tuhan kita. Ulangan 6 ayat 4, Tuhan itu Esa, satu. Jadi ada tiga fungsi, bukan tiga pribadi. Tiga peran. Saya di gereja ini, peran saya pendeta. Di hadapan istri saya perannya suami. Di dalam keluarga, peran saya adalah ayah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetap saya satu, saudara. Biar saudara bisa mengerti. Jangan sampai saudara disesatkan. Yuk kita sama-sama baca. Lukas 24 ayat 13 sampai 35 dengan suara keras ya. Biar firman Tuhan benihnya itu betul-betul hidup dalam hidup saudara. Dan tidak menghasilkan kebinasaan sehingga tidak ada satu orang pun yang boleh ke neraka. Amin. Yuk sama-sama. Di situ ada perikopnya apa? Iya, ini 7 mil atau 10 kilometer dari Yerusalem, saudara. Kalau saudara sudah pernah ke Yerusalem, ngerti itu Emmaus, saudara. Waktu saya pertama kali dulu, tahun 2011, saudara. Saya nggak mejeng pada waktu di sana. Saya ingin tahu, betul nggak dalam Alkitab Yesus lahir di Bethlehem? Makanya saya mendapatkan roh Kudus, api Pentakosta ada di Bethlehem. Dan di Nazaret, saudara, bukan luar biasa lagi. Walaupun penduduknya cuma 450 ribu. Beda dengan kota Jakarta, apalagi Serpong, saudara. Jakarta itu sudah 11 juta, saudara. Berapa kali lipatnya itu, saudara. Yuk, 1, 2, 3. Pada hari itu, terus sampai 35. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Sekarang mereka namanya Kleopas menjawabnya. Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Saatnya kepada mereka, apakah itu? Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Tetapi aku mengatakan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara Dia telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi mereka perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, masuk ke dalam kemuliaan." Kita berusaha
mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Pada mereka. Setelah itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Ya, ia menerangkan kitab suci kepada kita. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu mereka orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari Senin saya diminta apa judul daripada khotbah yang akan disampaikan hari ini. Saya memberi judul Berjalan bersama Yesus, tidak mengenal Yesus. Seberapa banyak orang Kristen yang tidak mengenal Yesus, dia adalah Tuhan. Mereka hanya mengenal sebatas seorang nabi. Mereka mengenal hanya manusia biasa yang lahir dari penduduk Yerusalem. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen di seluruh dunia yang tidak mengenal Yesus adalah Tuhan. Saya katakan tadi bahwa mereka hanya tahu Yesus sebagai nabi, sebagai manusia biasa, sama seperti kita. Mereka hanya sekedar tahu, sekedar beragama. Karena orang tua Kristen, anak menjadi Kristen. Karena ayah seorang gembala, dia mewarisi gereja menjadi gembala. Tanpa mengenal Yesus. Seberapa banyak dari kita? Seberapa banyak di antara kita yang punya pengalaman secara pribadi mengenal Yesus? Mungkin saudara akan mengangkat tangan saya. Bahkan mungkin ada di antara saudara sejak dari kandungan sudah menjadi Kristen karena orang tua Kristen. Masuk sekolah minggu nyanyinya. Jalan bersama Yesus, jalan setiap waktu. Itu lagu-lagu sekolah minggu, saudara. Jalan serta Yesus, jalan sertamu setiap hari. Jalan sama Yesus, serta Yesus selamanya. Sampai gede hari ini bisa nyanyi tapi tetap tidak mengenal Yesus. Cuma nyanyi doang. Seremonial. Buat apa? Jangan salahkan kehidupan kepribadian saudara yang tidak mengenal Yesus. Karena saudara tidak mau mengenal, karena tidak lagi suka firman. Gue udah tahu, apalagi itu pendeta Anton Lamando, nyindir gue terus, nyinggung hati gue. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Sebelum kena saudara, saya dulu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya banyak iman daripada anak-anak Tuhan menjadi ragu-ragu, menjadi murtad, pindah agama.
dengan berbagai-bagai faktor. Mereka pindah agama karena pengen punya uang banyak. Saya punya teman, seorang gembala sidang. Saya juga dulu mantan gembala sidang, saudara. Sudah pensiun, seharusnya nggak ada emeritus. Sampai mati saya harusnya bisa menggembalakan, tapi memang itu jabatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, teman saya pindah menjadi haji. Gereja dia di Jakarta waktu itu ada di Gelodok Plaza. Saudara boleh selidikin apa nama gereja itu. Sekarang sudah bubar. Karena dia terpikat dengan, sering kita kan kalau berpose, duit kan. Dia ketemu haji kaya, hajah, naik haji, naik ibu haji, saudara. Murtad karena uang. Bahkan ada orang Kristen juga pindah agama karena memang kebelet pengen kawin, saudara. Makanya harus ada pemahaman pranikah di gereja, saudara. Karena perkawinan seumur hidup. Walaupun saya lahir dari poligami, saudara, sampai hari ini sudah lebih dari tahun 81 saya menikah sampai hari ini, saudara sudah bisa menghitungnya, saudara. Berapa lama saya menikah? Lebih dari 40 tahun, nggak pernah saya mau membuat dia madu. Di madu, bukan madu, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi banyak pikiran-pikiran negatif, pendeta itu sering menumpangkan tangan, banyak. Janda-janda banyak, perawan-perawan. Jadi mereka suka cemburu dan lain sebagainya. Apalagi tadi saya berkata bahwa ibu-ibu cantik semua, saudara. Mungkin saja dia tersinggung juga, nggak tahu, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi itu apa adanya dalam kehidupan saya, saudara. Bahwa saya dipanggil oleh Yesus, saya mengenal Yesus. Saya mengenal Tuhan yang benar. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Yesus Kristus Tuhan. Kenapa banyak orang berjalan bersama Yesus tetapi tidak pernah mengenal Yesus? Yang pertama, kita akan 2 poin saja, saudara. Yang pertama, karena tertutup oleh dosa. Dosa inilah yang menghambat keselamatan, yang mengerdilkan iman saudara, sehingga tidak tumbuh. Ada yang di semak duri, saudara, terhimpit oleh kekayaan. Ada yang di dalam batu-batu, mereka selalu was-was, saudara. Tetapi ada yang jatuh di tanah yang subur. Karena hatinya tidak pernah neko-neko. Hatinya terpaut kepada Yesus. Seharusnya saudara menyembah Tuhan dengan benar. Jangan cuma asal-asalan. Tadi urapan Tuhan luar biasa. Betul, lebih daripada pada waktu saya beberapa kali di sini, ini yang kelima kali kalau nggak salah saya berdiri di sini. Bukan berdiri di mimbar ya, tapi di belakang mimbar. Kalau nggak saya naik di sini, saudara. Dan saya kasih dalam Tuhan. Tertutup oleh dosa banyak orang Kristen yang tidak mengenal Tuhannya, yaitu Yesus. Mereka sering menyebut Tuhannya orang lain, bukan Tuhannya sendiri. Saudara boleh marah, gak jadi masalah buat saya. Karena saya sudah tahu dalam Alkitab bahwa separuh orang Kristen masuk neraka. Saya sudah sering berkali-kali di sini bicara, kalau saya ulang-ulang lagi saudara akan bosan, saudara dengarnya. Itu lagi. Lu lagi, Tuhan yang nongol. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan di akhir zaman ini, saudara. Jangan sampai nanti saudara tertinggal, tidak diangkat. Amin. Saudara semua yang hadir di sini, baik yang di lantai atas, di lantai bawah, mungkin ada di lantai 3, saudara. Semuanya harus terangkat ke sorga, amin. Jangan sampai, ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih dalam Tuhan. Jangan sampai ada yang tertinggal, termasuk full band ini, saudara. Semuanya, bahkan yang melayani. Semuanya sama, 1 dinar di hadapan Tuhan. Baik yang khotbah WL.
singer, pemain musik, mungkin ada choir di bawah saudara. Semuanya siapa saja sama. Upah saudara sama saya sama, 1 dinar sehari. Amin. Cuman bedanya amplop doang saudara. Aku ketawa saudara. Makanya saya katakan, banyak orang Kristen yang tidak mengenal Yesus. Nyanyi bersama Yesus, berjalan bersama Yesus, tapi dia tidak mengenal Yesus. Persis sama dengan Kleopas. Kleopas berjalan dengan temannya, saya menafsirkannya dengan istrinya karena dia nantinya masuk dalam rumah, dia mengundang Yesus. Karena Yesus pada waktu berjalan bersama dengan Kleopas dan istrinya, karena sudah maghrib. Sampai hari ini juga orang takut kalau maghrib harus masuk rumah, saudara. Tradisi itu terjadi sampai hari ini, saudara. Seolah-olah Yesus terus mau berjalan meneruskan, udah maghrib masuk dulu sini. Dan akhirnya berkumpul bermalam, makan bersama-sama, mengucapkan berkat. Kleopas mirip seperti orang Kristen di akhir zaman, banyak tidak mengenal Yesus. Padahal setiap hari berjalan, Yesus ada di sebelah kiri atau kanan kita, berjalan bersama. Tapi dia nggak kenal Yesus, malah berkata, apakah kamu orang asing? Nggak tahu apa-apa. Kalau saya bertanya sama saudara, apakah kamu saudara orang asing nggak tahu pada waktu itu terjadi gempa bumi di Cianjur? Dan seperti itu saudara. Bahkan menganggap Yesus adalah nabi. Tapi nabi pun yang berfirman berkata-kata tidak diimani, dipercaya tidak. Nabi adalah utusan Tuhan. Di perjanjian yang lama. Rasul utusan Tuhan di perjanjian yang baru. Saat ini tidak ada lagi nabi, rasul. Banyak orang mengaku nabi, mengaku rasul. Di akhir zaman ini saudara tidak ada nabi, tidak ada rasul. Yang ada pendeta-pendeta, bahkan banyak pendeta-pendeta palsu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Setiap hari berjalan bersama Yesus tapi tidak mengenal Yesus. Berdoa dalam nama Yesus. Bahkan naik mobil juga pada waktu mau kecemplung got. Darah Yesus. Berapa liter itu darah Yesus dibuang saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bahkan banyak orang Kristen takut. Pada waktu saya altar call. Pada waktu itu ya karena saya sering melayani jemaatnya ya. Ada yang 3.000 ya. Paling sedikit 500-an. Kalau maju sepertiga, saya nggak sempat doain satu saudara. Hanya saya membawa sarana, saya ciprat-cipratin aja saudara. Mereka pada geleper-geleper. Ada seorang ibu, langsung mau meluk saya untuk ada mimbar, saya langsung minggir. Pak! Cabai keriting naik Pak. Waduh, ini khotbah saya apa salah ya? Kok sampai ke cabai keriting dia? Tapi saya punya firasat, saya ngerti. Wah dia takut dengan cabai keriting mahal saudara. Mungkin dia doyan cabai atau pedagang cabai, saya nggak tahu saudara. Tapi dengan tangan saya menumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, roh cabai keriting keluar. Gublak jatuh saudara. Dan lain sebagainya saudara. Dalam Alkitab nggak ada tuh roh cabai keriting. Tapi kenyataannya demikian saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh menghakimi setiap anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Dengan kondisi apapun. Ngobrol, persekutuan, ngobrolnya Yesus kan kalau di persekutuan doa.
Tapi setelah itu kan bisnis lain sebagainya gitu ya. Tapi kan nama Yesus saudara. Tapi dia nggak pernah menyadari bahwa Yesus hadir. Dia hadir di sini saudara, amin. Dia menyertai saudara. Saya selalu merasakan dimanapun saya beribadah saudara. Bahkan selalu saya memuliakan Tuhan dengan berjoget saudara. Bukan berarti saya masih feodal yang dulu ke bawah-bawah gitu saudara. Waktu saya belum jadi orang Kristen sering mabuk gitu saudara ya. Selalu nyanyi, berantem dan lain sebagainya gitu saudara. Ngegele. Makanya saya ngerti Paman Gober apa saya ngerti saudara. Karena sekarang saya udah berumur 66. Istri saya 46. Salah 64 saudara. Soalnya kasih dalam Tuhan. Udah tahu. Tapi saya belum bau tanah, saudara. Kalau udah bau tanah, berarti saya udah mau mati, saudara. Kembali karena tertutup oleh dosa, saudara. Maka mereka tidak pernah mengenal Yesus adalah Tuhan. Kita baca ayat 25, saudara, dari Lukas tadi 24, biar kita bisa mengerti lebih banyak lagi. Yuk sama-sama kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang, bukan saya ngatain bodoh saudara ya, tapi firman Tuhan. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para firman yang keluar dari mulut nabi-nabi tidak pernah dipercayai saudara. Makanya Yesus menempelak, mengata-ngatai, mengejek, mengolok-olok. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Karena hati inilah rumahnya Tuhan yang akan nantinya, saudara, membawa sukacita damai sejahtera. Sebagai rumahnya Tuhan, biar kita boleh mengerti, luar biasa, saudara. Dan dia berkata, mulai daripada kitab Nabi-Nabi Musa, yaitu Taurat, sampai kepada Maleakhi, perjanjian lama. Banyak pendeta nggak suka perjanjian lama, oh itu udah kuno. Yesus nggak pernah bilang tuh Taurat tuh udah kuno, enggak. Satu iota pun tidak dibatalkan oleh Yesus. Satu iota itu titik atau koma. Makanya saksi Yehova memindahkan titik dan koma. Sehingga saudara bisa berasumsi dengan pemikiran yang lain. Kalau saudara sarjana hukum akan ngerti kalau ada koma titiknya saudara. Maka bisa menyerang dan bisa kalah juga bisa menang saudara. Karena diputar balikan firman Tuhan ini. Makanya saudara harus belajar teguh dengan firman Tuhan. Saya pun selalu bawa Alkitab kemana-mana. Kalau khotbah nggak pernah saya pakai HP, walaupun saya juga punya HP, saudara. Saudara kasih sama Tuhan. Wah, Pak Anton ketinggalan zaman. Wah, bodoh amat. Saya bilang, lebih baik saya ketinggalan zaman daripada ketinggalan Tuhan. Ayah puji Tuhan buat Tuhan ya. Luar biasa, saudara. Apalagi sebentar lagi ini semakin marak yang namanya 5G. Otak saudara akan terus disedot. Sehingga saudara tidak lagi suka akan firman. Dan langsung dipelintir melalui satelit. Makanya saya kalau malam saya langsung matiin tuh HP. Jadi jangan salah ya kalau saudara telepon melalui HP saya nggak disambut ya. Karena ada memang dimatiin sama saya. Karena pada waktu tidur akan punya mimpi-mimpi yang ada dalam handphone. Kalau dibuka handphone, waduh ini dia untuk laki-laki, matanya melotot. Untuk perempuan sama juga saudara. Kalau melihat lawan jenisnya, apalagi mereka yang sejenis juga banyak yang suka saudara. Di akhir zaman ini, dosa sudah sampai kepada sorga. Singapura sudah mengesahkan perkawinan sejenis. Sebentar lagi Indonesia juga. Maaf kalau ada di sini yang mau
Dinikahkan minta sama saya, Pak, nikahkan ya kumis sama kumis. Wah, saya tolak, saudara. Wah, ngerinya coba kumis sama kumis dikawinin coba. Ini sudah melanggar firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 26. Hendaklah engkau beranak cucu. Apa bisa kumis sama kumis punya anak cucu? Begitu juga yang namanya lesbian, perempuan sama perempuan bisa punya anak. Ini sudah melanggar firman Tuhan. Dulu para pendeta banyak yang protes tentang KB. Karena melanggar firman Tuhan. Keluarga berencana. Tapi saya menolaknya. Kok menolak? Kok setuju sama KB? Enggak, kalau KB itu keluarga banyak. Bukan keluarga berencana, saya bilang gitu. Sudah yang kasih nama Tuhan. Nenek moyang dulu coba. Anaknya banyak. Makanya sampai menurunkan Tuhan. Yakub anaknya 13, saudara. 12 rasul, 1 perempuan Dina, saudara, yang banyak orang nggak tahu. Mungkin ada lagi perempuan yang lain, saudara. Kalau saudara mengerti, saudara baca di Matius 13 ayat 55. Saudara mengerti bahwa mereka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dia menikah dengan adik-adik Yesus yang perempuan. Makanya pada waktu Yesus menyampaikan firman Tuhan, dari mana dia bisa ngerti? Gua ini profesor teologi ya, kok lu bisa lebih tahu dari gua? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena memang dia Tuhan. Dari umur 12 tahun dia ada di rumah Tuhan. Imam-imam kepala dan lain sebagainya, geleng-geleng kepala, akhirnya dia berusaha untuk membunuh Yesus karena tidak lagi bisa mendapat perpuluhan. Kalau gereja kosong karena Yesus, saudara, itu pendeta kelenger, saudara, kepala sidang. Jujur saja, saudara. Saya belak-belakan, saudara, berbicara dengan firman Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saudara. Banyak orang Kristen di akhir zaman ini buta mata rohaninya. Yesus dianggap orang asing. Poin yang kedua, berjalan bersama Yesus, tidak kenal Yesus. Poin yang kedua adalah karena tertutup oleh ilah zaman ini. Yuk baca 2 Korintus 4 ayat 1-4. Tertutup oleh ilah zaman ini. Dipindahin di sini ya, tadi di sana ya. Tuhan. Jadi yang depan bisa baca. Kita baca sama-sama 1-4. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar. Terus. Jika Injil kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan. Terus terakhir. Tertutup. Dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga saling iri hati. Wah, properti bapak ini, wah luar biasa menanjak, yang lain, wah iri dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya dengan yang lain. Itu ilah zaman ini. Dan lain sebagainya, saudara. Bahkan menipu. Seorang Kristen, seorang PDM, pendeta muda. Istrinya PDP, pendeta depan pintu. Pada ketawa, saudara. Punya showroom mobil. Teman saya gembala sidang di Pasar Minggu. Punya duit 18 juta pada waktu itu.
Ya kurang lebih mungkin 10 tahun lalu ya, kurang lebihnya. Datang ke showroom ini karena ini pendeta muda dan PDP ini, pendeta pembantu ya, tadi saya bilang pendeta depan pintu, saudara. Jadi saudara yang melayani depan pintu tuh PDP ya, puji Tuhan ya, nggak rendah diri, sama kita 1 dinar sehari, saudara ya, jangan merasa rendah diri ya atau pesimis, saudara ya. Dia datang nih gembala sidang ke jemaatnya yang PDM juga, memang ditahbiskan di gereja itu. Bos, dia penipu gembala sidang bilang, ada mobil nggak yang harganya 18 juta? Wah, Pak Gembala Sidang nggak boleh dong pakai mobil murah. Ya habis saya punya budget sekian, kalau bisa di bawah 18 juta. Ada nih, mau nggak akot 82? Udah ketinggalan zaman ya, 10 tahun lalu ya, namanya akot tahun 82. Terus dilihat, ketok-ketok nih pendeta. Wah, kelihatannya ini nggak orisinil. Karena dia juga tahu dong, 82 sampai 10 tahun yang lalu, kan tahun 2013, saudara. Berapa tahun, nggak mungkin kalau nggak ada cacat, saudara. Tapi karena dia pendeta, ya cuma asal ngomong doang juga, karena dia memang nggak tahu. Tapi yang jualnya bilang, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya jamin ini orisinil. Nggak kecewa dah kalau beli sama showroom saya. Kalau nanti ada apa-apa, balikin deh ke saya ganti jadi 2 kali lipat. Pendeta ini seneng ya, udah transaksi dia pulang. Dia ngajak saya waktu itu, Ton, ikut gua yuk. Kemana? Pelayanan. Kemana? Cimanggis. Jauh amat. Saya bilang, kan di Jakarta pelayanannya, saudara, di Pasar Minggu. Nggak mau ya, saya ikut. Bilang gitu. Karena saya juga memang ada pelayanan lain. Dia pakai seminggu, 2 minggu. Wah, senengnya minta ampun. Biasanya pakai sepeda motor, sering kehujanan. Saya juga pernah sama istri saya pelayanan ke Bogor, basah di mimbar juga tuh masih netes-netes, saudara. Karena udah saya masuk ke kamar mandi, saya peres, saudara. Ya kalau saya bicara di sini yang lainnya kan pada ketawa gitu, saudara ya. Dan kasih dalam Tuhan. Terus biasanya basah karena masih tetap aja ada yang turun gitu airnya, saudara. Dia senang 2 minggu, begitu minggu ketiga itu hujan gede, saudara. Dia bawa mobil, dia kan nggak tahu kalau di depan ada lubang, saudara, karena ketutup air, saudara. Tahu-tahu kuclak, bunyi itu, krotak, dan lain sebagainya. Terus akhirnya pulang di rumah dia lihat, waduh, dempulan di bagian bemper belakang, saudara, jatuh ngelotok. Terus kelihatan kalengnya bekas blue band. Itu tukang dikonya, saudara, di pinggir jalan, mungkin di Keramat kali ya, saudara ya. Keramat tuh banyak, saudara, yang begitu, saudara. Karena dalam 2 jam selesai gitu ya, karena dia asal jadi aja, saudara. Kaleng susu apa juga diembat aja, saudara. Langsung dilas di dempul dan langsung dikasih cat, saudara. 2 jam selesai. Coba saudara datang ke Keramat. Saya kasih dalam Tuhan ya, bukan saya promosi, saudara ya, memang saya nggak suka, saudara ya. Saya kasih dalam Tuhan. Dia balikin ke showroom. Bos, katanya ini orisinil. Udah sini pulangin. Marah, berantem, coba saudara. Itu mulutnya binasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau saya bicara ini, saudara, saya punya pengalaman banyak. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena tertutup oleh ilah zaman ini. Setelah kebangkitan Yesus, dia menampakkan diri sampai 4 kali, saudara, dalam 40 hari, bahkan 40 malam, mengajar murid-muridnya tentang kerajaan sorga. Tapi pikiran mereka tetap duniawi.
yang namanya Rasul atau murid Yesus, Yudas Iskariot, pikirannya cuma duit. Makanya dia ngembat persembahan sebagai bendahara. Sampai hari ini banyak nyata, saudara. Puji Tuhan, saya bukan hamba uang. Saya hamba Tuhan. Melayani Tuhan. Kalau saya mau seperti itu, udah kaya dari dulu, saudara. Saya punya uang 10.000. Saya lihat teman saya nggak bisa beli makanan. Waktu itu saya kasih 5.000. Enggak, saya kasihin 10. Enggak, saya juga kelaparan gitu, saudara. Pakai hikmat juga, saudara. Sampai hari ini saya ngajarin istri saya, bagi. Kita dapat bagi. Enggak, saya simpan sendiri. Itu seperti air yang masuk, saudara. Terus dikumpulin, akhirnya jadi bau. Bersedimen atau lumpur. Makin bau, enggak berguna. Kecuali laut asin. Kalau saudara pergi ke sana, nyemplung pasti ngambang, mau bunuh diri nggak bisa, saudara. Kecuali saudara minum tuh airnya, saudara pasti mati. Setelah kebangkitan Yesus, Tuhan menampakkan diri, banyak nabi-nabi palsu, pendeta palsu yang memalsukan firman Tuhan. Tadi kita sudah baca, Rasul Paulus bilang, saya tidak memalsukan Injil. Itu ayat 2 tadi, saudara, dari kisah 2 Korintus pasal 4. Tidak memalsukan Injil, tapi banyak pendeta yang memutarbalikkan fakta. Tidak lagi sesuai dengan Alkitab kalau khotbah, saudara. Bahkan khotbahnya cuman, saya sering lihat di YouTube juga, saudara, ada, saudara, cuman jarang saya mau lihat YouTube, saudara, karena semuanya kebanyakan tidak sesuai dengan firman. Pakai HP, nampang luar biasa, sepertinya hebat. Memang dia orator, saudara, bukan pengkhotbah. Yang tidak bisa menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Kristus Yesus, Tuhan. Biarlah pada hari ini saudara bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai nantinya saudara tidak mendapatkan kesempatan untuk keselamatan dan naik ke sorga. Karena Tuhan mencari iman di dalam hati, lesung hatimu, saudara. Iman saudara harus iman yang benar, bukan iman yang palsu, saudara. Karena banyak nabi-nabi palsu yang memalsukan firman Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen menjadi buta mata rohaninya. Buta hati, buta pikiran. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, memang orang itu kalau tertutup juga oleh ilah zaman ini sudah ditentukan untuk binasa. Jangan sampai saudara ditentukan Tuhan untuk binasa. Tuhan menentukan saudara untuk keselamatan. Amin. Maka itu sebabnya Tuhan yang roh dari sorga, saudara, yang disebut Bapa Sorgawi, saudara, yang saya sebut namanya Yahweh, dialah Roh Kudus. Yang mengalir dalam hati saudara yang barusan, saudara. Dialah Roh Kudus, karena begitu besar cintanya, kasihnya kepada isi dunia ini, yaitu saudara dan saya manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka Roh Kudus ini masuk ke dalam rahim seorang perempuan suci kudus namanya Maria. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi Yesus. Yesus adalah Roh Kudus adalah Yesus. Yesus adalah Roh Kudus, adalah Bapa sendiri yang turun dari surga. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 7, dia mengosongkan diri, dia turun untuk menyelamatkan manusia. Karena fungsi yang saya tadi katakan, ya bukan tritukal, fungsi pertama Bapa tidak bisa menyelamatkan manusia karena dia pencipta. Tidak punya darah, dia roh. Tidak ada darah, maka dia harus memiliki darah, dia harus jadi manusia untuk ada darah. Sehingga dia mencurahkannya di atas kayu salib dengan nama daging Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach yang paling tepat. Yeshua penyelamat,
Makanya pada waktu kalau udah umur 60-an seperti gitu, saudara. 60 lebih. Bukan berarti kena COVID, enggak, jangan takut saudara, saya enggak, sampai hari ini saya enggak mau divaksin saudara, saya enggak mati. Malah adik saya mati, saudara, kalau saudara lihat Facebook saya, saudara. Saudara bisa buka Kirbat Mas di Instagram, Air dan Roh dan Hidup di YouTube, dan juga Kirbat Mas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biar saudara bisa mengerti, jangan sampai hati saudara degil, kata firman Tuhan tadi, karena hatimu degil. Degil tahu artinya? Tidak pernah serius, tidak mau tahu, keras kepala, memberontak. Ya, memang lu doang Ton masuk surga. Gue juga masuk surga. Gue juga orang Kristen. Agama gak bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan adalah Yesus. Iya. Adakah Yesus tinggal dalam hidup saudara? Kalau Yesus tinggal dalam hidup saudara, maka ada kasih. Yesus adalah kasih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara tidak memiliki kasih, saudara karena tidak pernah mengenal Yesus, tidak mau baca Alkitab yang adalah gudangnya berkat, gudangnya mujizat, dan segala macam ada hukum-hukumnya saudara. Bahkan iblis pun berbicara, kita bisa tahu trik daripada iblis, kita bisa tengking atau usir, kita berteriak, pergi kau, keluar dari rumah saya, keluar dari hati saya, keluar dari rumah tangga saya, keluar dari perusahaan saya, dalam nama Tuhan Yesus, jangan dalam nama pendeta Anton Lamando. Nggak bakal lari dia kalau dalam nama pendeta Anton Lamando. Dalam nama Yesus. Ya puji Tuhan saudara. Walaupun mereka ikut kebaktian. Makanya kan kebaktian mereka milih-milih pendeta. Bukan memilih Yesus. Ntar yang khotbah siapa? Pendeta Anton Lamando. Gue gak mau Begitu pendeta yang lain. Wah ini dia gue seneng nih. Waduh luar biasa. Ngecapnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak saudara seperti itu. Bahkan ada datang ke gereja karena dia sudah ketagihan togel. Dia sama temannya ada beberapa 5-6 orang datang ke gereja. Wah jadi sepertinya kan penuh gereja ya. Padahal dia cuma pengen tahu itu firmannya dari mana. Waktu zaman Porkas saya masih ingat saudara, SDSB saya masih ingat saudara, itu banyak orang taruhan. Filipi 2 ayat 7. Waduh 27 nih kita pasangin yuk, depannya kita acak-acak aja lah. Kita ambil angka 3, angka 4 biar semuanya dapat berkat saudara. Begitu Filipi 2 pada waktu zaman Porkas saudara. FIL, dia pasang FIL saudara. Kan itu huruf semua sampai M saudara. Saya masih ingat saudara itu. Karena saya ngerti saudara. Karena dulu saya juga bandar judi saudara. Saya kasih tanya istri saya. Hampir saya jual rumah, jual motor saudara. Karena beda 1 angka, pada waktu keluar 3 angka. Saya masih ingat sampai hari ini 918 keluarnya, yang masang 919 saudara. Iya beda 1 angka. Wah sejak itu saya bertobat, nggak mau lagi jadi bandar saudara. Tanya istri saya saudara. Jadi saya udah ngerti semua karena saya ditarik sama Tuhan dari lumpur dosa. Dari tahun 86 saya ditahbiskan jadi pendeta sampai hari ini nggak pernah berbisnis. Iya tepuk tangan saudara. Tapi sebelumnya saya berbisnis, buka bengkel mobil. Tapi nggak punya mobil. Jadi pendeta punya mobil saudara. Makanya saya bilang istri saya ya tepuk tangan. Ya walaupun mobil kacangan gitu saudara ya, dari timur ke Avanza dan anak saya ke Datsun dan lain sebagainya gitu saudara. Ya yang murah-murah saudara, tapi kan mobil gak kehujanan saudara. Saya kasih dalam Tuhan, bisa ikut pelayanan tuh ke Sukabumi saudara. Luar biasa, itu udah ke Jawa Tengah aja, ke Jawa Timur udah saudara. Luar biasa. Nah kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan, lihat saudara kita
kesusahan, bantu. Saya mengajari kepada jemaat juga, pada anak-anak, istri saya. Kalau ada teman kamu, waktu anak saya jadi asisten dosen yang kecil ini dulu, saudara udah 3 tahun ya kerja ya, diberkati Tuhan. Waktu dia jadi asisten saya bilang, kamu jangan suka ngegencet angka. Kalau dia nggak tahu, kasih tahu, ajarin. Jangan dikatain goblok, bego. Karena banyak dosen-dosen, asisten-asisten killer. Saya sekolah teologi juga banyak dosen saya killer. Yang nyontek sama saya, yang saya bikin skripsinya, saya bikin tesisnya, saudara, semuanya cum laude. Saya biasa-biasa aja, cuman paling excellent doang, saudara. Paling gede, paling mentok-mentoknya ya, rata-rata B+, saudara. Ya lebih tinggi sedikit grade-nya dari angka 8. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena saya tahu, karena mereka semua pakai uang, saudara. Puji Tuhan saya masih nilainya cukup lumayan, saudara. Dan itu saya ngerti, saudara. Makanya waktu saya ngajar di Palangkaraya, saudara, saya kasih nilai baik-baik semua. Ada seorang tentara yang jadi mahasiswa waktu itu datang sama saya. Pak Pendeta begitu baik sama saya. Kalau enggak saya enggak lulus, dia bilang gitu. Cukup tinggi pangkatnya, saudara. Dia ambil Master of Art Christian Leadership, saya ngajar di sana. Karena saya penuh dengan kasih, dia punya ketulusan untuk melayani Tuhan walaupun ada di ketentaraan. Ada kepala cabang BCA, BNI yang ikut di sana. Saudara boleh selidikin di Palangkaraya. Ada di Gedung Basebut, di Jalan Raja Wali. Sedikit lagi ya, karena saya tertahu ya, karena memang udah ada sinyal-sinyal tuh udah bentar lagi di angka 10 gitu ya. Udah ngerti saya. Kasih nama Tuhan kan, jadi kasih kode gitu kan. Tadi saya minta kasih kode gitu, saudara ya. Saya kasih tahu, tapi bukan SDSB atau Powercast, saudara ya, untuk saya berhenti. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mulai hari ini saudara harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan itu roh. Barang siapa menyembah Tuhan, dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kita baca yuk ayatnya yuk. Yohanes pasal 4, ayat 22, 23, 24. Yohanes pasal 4, ayat 22, 23, 24. Ayo. 1, 2, 3. Kamu menyembah? Tuhan itu roh, tadi saya sudah kasih tahu. Kita harus menyembahnya dengan roh kita dan kebenaran kita. Firman Tuhan. Roh kita, pada waktu kita nih dengar khotbah, terus kita di dalam hati juga berpikir, saudara, itu roh kita. Dan kalau kita mengumpat, dan lain sebagainya, itu ada 2 pikiran kita dan pikiran daripada hati kita. Itu roh kita. Itu yang harus menyembah Tuhan. Itu yang dicari Bapa, menyembah dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan. Kebenaran. Saudara harus bisa menyembah. Menjiwai pada waktu memuji Tuhan. Saudara bisa merasakan jiwa saudara. Batin saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Mengeluarkan air mata. Bukan air mata buaya. Itu yang dicari Bapa di dalam Yohanes pasal yang keempat. Bahkan ayat 22 dikatakan, kamu menyembah kepada Tuhan yang tidak kamu kenal. Kami menyembah kepada Tuhan yang kami kenal. Saya menyembah kepada Tuhan yang saya kenal. Namanya Yesus Kristus. Amin. Dulu saya menyembah Tuhan yang saya tidak kenal, yaitu Allah, saudara. Makanya saudara mau marah silahkan saudara. Karena bahasa Indonesia tidak tepat.
In the beginning, God created heaven and the earth. Pada awal mulanya Tuhan menciptakan sorga dan bumi. Tapi bahasa Indonesia boleh baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan sorga. Salah. Langit dan bumi. Bukan sorga. Ada dua Allah dan sky. Harusnya bukan. God. Kalau bahasa Ibrani-nya terus ditulis Yahweh. Ini tulisnya dari kiri ke kanan jadi baca saudara di sana ya. Yod. He. Wow. He. Yahweh. Haleluya. Saudara mau marah silakan. Saya belajar teologi. Saya belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Walaupun ya enggak pakar saudara. Tapi sedikit banyak ngerti. Saya bicara kepada saudara, kalau saudara baca Alkitab, Kamus Bahasa Indonesia ya KBBI, itu Allah itu adalah nama Tuhan, bukan proper name, bukannya jabatan. Dia itu proper name saudara. Kenapa kita menyembah kepada Tuhan Allah orang lain? Kita nyembah Tuhan Yesus. Saya sebut Allah di situ karena saya ditegur, ini lembaga Alkitab Indonesia saya baca nggak apa-apa, tapi saya pulang nanti berdoa juga. Tadi juga saya udah berdoa, Tuhan ampuni saya kalau saya nyebut nama ini. Karena ini ada tertulis dalam Alkitab, kesalahan daripada hamba-hamba Tuhan yang menerjemahkannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi nggak apa-apa, yang penting dalam nama Yesus Kristus Tuhan saudara selamat. Amin. Iya, tepuk tangan boleh saudara. Ini yang luar biasa saudara. Makanya jangan sampai saudara tidak mengerti bahwa tadi saya katakan dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Dia mengosongkan diri, dia turun menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dengan darahnya saudara dikuduskan, disucikan, dan saudara mendapatkan keselamatan. Menjadi orang-orang kudus di akhir zaman. Amin. Kuduskan hidup saudara. Muliakan Tuhan, agungkan Dia. Lihat saudara kita yang kesusahan, bantu walaupun sedikit-sedikit. Lihat nanti ada anggota gereja yang pulang, dia nungguin Gojek dan lain sebagainya. Ya kasih dah 20.000. Nih buat ongkos ya, jangan bilang buat beli rokok saudara. Nih buat ongkos ya, atau buat minum es, atau ya kopi. Saya jarang bilang untuk kopi dan minum es dan lain sebagainya. Bagi berkat. Nggak akan jadi miskin cuman 20.000. 50.000 saudara. Bahkan dia malah bersyukur. Tuhan saya ke gereja dapat ongkos. Ada lebihnya buat beli susu anak. Dia berdoa. Tuhan berkati orang yang mengasih duit sama saya. Malah diberkati kita makin berlimpah. Amin. Orang kaya sulit masuk surga. Itu firman Tuhan katakan. Bukan berarti gak bisa. Sulit karena hartanya banyak saudara. Bahkan kalau ngelihat orang susah. Dasar goblok, lu gak punya iman, begitu aja gak bisa, begini. Makanya berdoa, pakai iman, biar dapat kerjaan, dapat uang yang banyak dan lain sebagainya. Bukan itu. Keselamatan adalah dari batiniahnya, yang mau percaya kepada Yesus. Ayat 30 sampai 32 kita baca sebagai ayat terakhir ya. 1, 2, 3. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Bukan yang ini ya, tapi tadi Lukas. Ini Yohanes. Ya, kita rubah Lukas. Tapi ini akan mirip, saudara. Mereka takjub mendengar salah. Ayo, tetapi ia berjalan, mana dia? Ya, mati lagi. Ya, 1, 2, 3. Tadi kan Lukas 24 ya, bukan Lukas 4 ya.
Sudah ketemu? Iya, 1, 2, 3. Terus gereja ini berapa kali mengadakan perjamuan kudus? Sebulan sekali, puji Tuhan. Saudara nanti datang ya kalau perjamuan kudus, persiapkan hati saudara. Karena melalui perjamuan kudus, mata rohani akan celik. Makanya pada waktu Kleopas mengajak Yesus masuk, dan Yesus memecah-mecahkan roti, pada waktu itulah dia celik matanya. Wah, Tuhan. Begitu dia tahu Yesus Tuhan, lihat, udah hilang saudara. Karena dia roh, bukan lagi berupa daging saudara. Dia ngomong sama temannya atau istrinya, pantesan tadi ya waktu kita jalan, hati kita berkobar-kobar. Jadi pada waktu saudara mendengar khotbah seorang pendeta, hati saudara berkobar-kobar, saudara mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tapi pada waktu saudara mendengar khotbah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, hati saudara tidak berkobar-kobar. Berarti itu adalah Injil palsu. Saya tekankan, itu Injil palsu, bukan Injil kebenaran yang tertutup untuk orang-orang yang binasa. Kalau betul-betul saudara ada di gereja dan pendeta itu penuh urapan, penuh Roh Kudus, dia berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tapi hati saudara juga tidak berkobar-kobar, berarti ada ilah zaman ini yang menutupi hati saudara. Saudara harus minta sama Tuhan. Roh Kudus tidak seperti setan. Setan selalu mendobrak hati setiap manusia. Tapi Tuhan tidak, mengetuk. Wahyu 3:20. Jika ada orang yang membukakannya, dia akan makan bersama-sama. Jika hati saudara hari ini terketuk oleh firman Tuhan, Roh Kudus masuk. Dia sekarang roh. Dia Tuhan. Masuk dalam hidup saudara. Kesimpulannya, pertama, baik atau tidak baik waktu untuk saudara beribadah, saudara harus setia Tuhan. Amin. Kesimpulan yang kedua, sediakan waktu untuk selalu beribadah. Maka hati saudara akan mendapatkan api Pentakosta, yaitu Roh Kudus, dicurahkan dari sorga, masuk dalam hati saudara. Yuk kita berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sudah dengar firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu itu boleh betul-betul singgah berdiam dalam hati dan pikiran kami. Membawa berkat keselamatan, berkat keluarga, berkat lain-lain yang kami masih hidup dalam dunia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, dia semuanya akan menerima kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sudah boleh duduk.